Selamat pagi. Perkenalkan, saya Deva Shalfa, biasa dipanggil Deva. Di sini, saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak dalam proses konseling ini. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Halo Mbak, selamat pagi. Nama saya Haninda Kartika Mbak, biasa dipanggil dengan Hanin Mbak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan yang Mbak berikan pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk proses konseling hari ini. Baik Mbak, sama-sama. Baik, di sini saya merupakan konselor yang berada di bawah supervisor psikolog Ibu Nana. Selama proses konseling Mbak hari ini, Mbak bisa menceritakan apa saja dengan tenang, tanpa perlu merasa khawatir. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, baik itu anak, keluarga, teman, ataupun Mbak sendiri yang berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya. Bisa kita mulai konselingnya, Mbak? Baik Mbak, bisa. Baik. Jadi, apa yang membuat Mbak memutuskan untuk melakukan konseling hari ini? Begini Mbak, sebenarnya tuh saya memiliki masalah dengan adik saya. Akhir-akhir ini, saya sama adik saya itu sering bertengkar, meskipun itu hanya hal yang sepele. Begitu ya. Terus, Biasanya, adik saya itu tidak pernah menyembunyikan apapun dari saya. Tapi belakangan ini tuh saya merasa ia menyembunyikan sesuatu dari saya, Mbak. coba Mbak ceritakan, kenapa Mbak merasa kalau adik Mbak menyembunyikan sesuatu dari Mbak? Sebenarnya tuh, Mbak, akhir-akhir ini tuh dia jadi lebih sering keluar malam. Dan pulangnya tuh kadang di atas jam 12 malam. Setiap saya tanya, habis dari mana? Dia selalu beralasan nugas. Masa nugas hampir tiap malam sih, Mbak? Kan nggak mungkin. Hmm, jadi adik Mbak selalu pulang larut malam dengan alasan nugas. Iya, Mbak. Pikiran saya jadi kemana-mana setiap hari dia pergi dan pulang larut malam. Soalnya saya takut dia kenapa-napa atau malah masuk ke lingkaran gelap, Mbak. Kan sekarang lagi zaman-zamannya tuh, Mbak. Hmm, iya. Jadi Mbak khawatir terhadap adik Mbak karena Mbak takut dia menyalahgunakan kebebasan yang ia punya. Bisa dibilang sih gitu ya, Mbak. Sejujurnya, kalau ia mau pergi main atau pergi yang benar-benar nugas, saya sih nggak masalah ya, Mbak. Tapi yang saya rasakan malah kayak dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Tapi saya nggak berani untuk nanya apa itu, Mbak. Hmm, saya paham Mbak. Pasti rasanya nggak enak memiliki kekhawatiran yang kita sendiri nggak tahu alasan yang pasti kenapa kita khawatir. Apalagi ini menyangkut adik kita sendiri. Iya, Mbak. Saya bahkan nggak tahu harus cerita ke siapa terkait masalah ini. Saya bingung, Mbak. Berarti orang tua kalian nggak tahu terkait masalah ini? Enggak, Mbak. Nggak ada yang tahu. Hmm. Apakah Mbak sudah coba bertanya ke teman dekat adiknya Mbak? Udah sih, Mbak. Tapi nggak ada yang tahu satu orang pun yang ngasih info yang saya butuhkan itu nggak ada, Mbak. Hmm, memang susah sih ya Mbak. Kalau misalnya kita menghadapi permasalahan seperti ini, saya dulu juga gitu sama adik saya. Dulu pun adik saya juga sering pulang malam dengan alasan nugas. Tapi setelah saya tegur, terus saya coba diskusi dengan orang tua saya, akhirnya ia mulai berubah Mbak perlahan. Oh gitu ya, Mbak. Berarti apakah masalah ini harus diketahui sama orang tua saya ya, Mbak? Saya nggak mau mereka khawatir terlebih lagi kecewa karena perilaku adik saya itu, Mbak. Iya Mbak. Memang sih awalnya mungkin kita akan ngerasa bersalah ya Mbak, karena kepercayaan yang diberi oleh orang tua kita malah kita sia-siakan. Tapi mungkin dengan adanya orang tua, masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik, Mbak. Tapi gimana kalau nanti akhirnya adik saya itu benci sama saya karena saya mengadukan masalah ini ke orang tua saya?
Bukankah Mbak mau bantu adik Mbak supaya nggak pulang larut lagi? Iya sih, Mbak. Tapi em, saya cuma nggak mau adik saya yang tersakiti dan malah membenci saya, Mbak. Saya terlalu sayang sama adik saya, Mbak. Makanya saya nggak mau adik saya tersakiti. Tapi kalau hanya itu satu-satunya cara agar ia bisa sadar dan nggak pulang malam lagi, mungkin saya akan coba, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, sudah mau mendengarkan keluh kesah dari saya. Baik Mbak, terima kasih kembali Mbak. Sudah mempercayai saya sebagai konselornya Mbak. Apakah masih ada hal yang masih mengganjal Mbak? Tidak, Mbak, sudah tidak ada lagi. Baik, jika sudah nggak ada lagi, sesi konseling hari ini saya sudahi ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu Mbak hari ini. Jika nantinya ada masalah lain, maka Mbak bisa datang lagi di lain waktu. Baik, Mbak, terima kasih. Siap, sama-sama Mbak. Hai, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haninda Kartika. Saya biasa dipanggil dengan Hanin. Di sini, saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Anda dalam proses konseling ini. Boleh tahu nama Anda siapa dan lebih nyaman dipanggil dengan sebutan Mbak, Kakak, atau Ibu? Selamat pagi Mbak. Nama saya Deva Syalfa. Saya biasa dipanggil Deva Mbak. Nggak apa-apa, panggil Mbak aja. Baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Deva pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk proses konseling hari ini. Selama proses konseling, Mbak Deva bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, teman, termasuk Mbak sendiri yang berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya. Baik Kak, saya mengerti. Bisa kita mulai konselingnya? Bisa Kak. Jadi, apa yang membuat Mbak Deva memutuskan untuk datang ke sini? Saya tuh sebenarnya mau cerita Mbak. Saya orangnya tuh sulit untuk bergaul sama berbaur. Apalagi dengan suasana dan lingkungan yang baru Mbak. Jadi kayak kalau misalnya dengan lingkungan baru tuh saya nggak punya teman Mbak. Hmm, Apalagi saat ini kan saya sedang merantau Mbak untuk kuliah. Hal ini bikin saya merasa terbebani Mbak. Karena saya ngerasa kayak sulit aja gitu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. oh, baik. Saya juga pernah sih mengalami hal yang serupa dengan Mbak Deva. Apakah Anda sudah mencoba berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Udah Mbak, tapi bagi saya itu sulit Mbak. Lalu, bagaimana keadaan Anda saat ini? Jujur, saya merasa nggak nyaman Mbak. Saya bingung harus berbuat apa. Bisakah diceritakan bagaimana perasaan Anda saat ini? Saya ngerasa asing. Saya ngerasa nggak nyaman dengan suasana dan keadaan saat ini. Bahkan terkadang saya seringkali merasa kesepian dan muncul pikiran kayak mikir, kayaknya nyerah aja deh, mending balik ke kampung halaman aja, lebih baik daripada di sini gitu. Baik. Apa sih yang Anda maksud
Dengan tidak nyaman dengan suasana dan keadaan saat ini. Saya ngerasa nggak cocok aja gitu Mbak dengan lingkungan yang sekarang. Mungkin karena saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini Mbak. Saya bahkan berpikir saya memiliki kelemahan untuk beradaptasi dengan apapun. Bisa diceritakan pada saya mengapa Anda berpikir bahwa kelemahan Anda adalah beradaptasi? Karena memang saya bermasalah terhadap beradaptasi itu Mbak. Kayak saya nggak bisa beradaptasi di lingkungan baru. Kadang ketika ada orang yang berkenalan dengan saya pun kayak ya saya masih berusaha beradaptasi, tapi kadang ya selalu gagal Mbak. Terus saya juga berpikir apa mungkin permasalahan saya ini nih karena dulunya saya pernah ditolak oleh lingkungan yang baru, sehingga saya saya seperti ini karena saya memiliki ketakutan yang berlebih ketika harus melakukan adaptasi lagi. Bahkan terkadang secara nggak sadar, saya sampai menunjukkan perasaan nggak nyaman saya kepada orang lain. Bisakah Mbak Deva berikan contoh perilaku yang menunjukkan perasaan tidak nyaman tersebut? Misal, di keramaian, saya langsung menarik diri dari keramaian tersebut. Nggak tahu kenapa, di keramaian saya ngerasa kayak saya nggak nyaman aja gitu, Mbak. Saya ngerasa kayak di keramaian orang-orang pada ya ada pasangan, maksudnya ada temennya, ada orang yang diajaknya bicara, sementara saya sendiri gitu, Mbak. Atau ketika saya diajak berbicara, saya lebih milih untuk menghindar gitu, Mbak. Kalau saya nggak menghindar, terkadang saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain itu kayak terkesan sinis gitu, Mbak. Dan kadang juga ekspresi yang saya tunjukkan tuh kayak bukan ekspresi ramah, kayak ekspresi judes atau ekspresi jutek. Ya gitulah, Mbak. Baik. Saya memahami bahwa memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Memang benar-benar belum pernah kita kenal. Tapi Anda hebat karena Anda dapat bertahan sampai sekarang ini. Anda pernah merasakan ditolak oleh lingkungan baru sehingga Anda berpikir bahwa hal itulah yang membuat Anda menjadi sulit ketika harus beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan yang baru. Jadi, setiap kali Anda harus melakukan beradaptasi, maka muncul perasaan sangat tidak nyaman dan tidak cocok. Bahkan Anda berpikir, merasakan kesepian, dan muncul pikiran untuk menyerah saja. Benar, Mbak. Itu yang saya rasakan saat ini. Makasih ya, Mbak, udah mau dengerin keluh kesah saya. Terima kasih kembali Mbak Deva sudah mempercayai saya sebagai teman berbagi cerita dan juga orang yang akan membantu Mbak. Apakah masih ada hal lain yang ingin diceritakan? Nggak ada, Mbak. Itu doang kok. Baik, jika sudah tidak ada lagi, sesi konseling hari ini saya sudahi ya Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Mbak hari ini. Jadi nantinya, jika ada masalah lain, maka Mbak bisa datang lagi dan bercerita kepada saya di lain waktu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Baik, sama-sama Kak.